Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'd. Sebelumnya selamat datang teman-teman semua ke acara Roadshow Musda kami tahun 2021. Semoga dengan adanya acara ini ilmu kita bisa tambah banyak. Kita bisa belajar banyak dari pembicara-pembicara yang lainnya. Terus kita langsung aja ke acara pertama yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ahina Alfat. Kepada beliau kami persilahkan. Oh, Afwan. Ridho, jadi kebetulan kata Saudari Izah itu yang tilawah tidak bisa hadir, makanya diganti antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Ridho, Presiden Ridho, Masya Allah. Tes. Ini yang tilawah siapa nih? Saya Pak Alfat. Bingung. Sudah datang. Ya udah, kepada Ridho kami persilahkan untuk tilawahnya. Jazakumullah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بنيان مرصوص صدق الله العظيم. Jazakallah kepada saudara Ridho. Semoga dengan dibacanya Al-Quran ini kita bisa, semoga acaranya bisa berkah dengan dibacanya Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran ini. Kemudian acara berikutnya yaitu pembacaan profil kami yang akan saya bacakan oleh saya sendiri. Jadi kami Turki itu merupakan salah satu cabang internasional kami yang ada di luar negeri. Dalam kedudukannya, kami Turki itu berstatus sebagai pengurus daerah PDI Istimewa, di mana induk organisasi itu tetap berada di Indonesia, yaitu pengurus pusat PP kami di Jakarta. Kemudian kami Turki itu dideklarasikan pada hari Senin, tanggal 20 November 2017 oleh Akhi Darlis Aziz yang merupakan mahasiswa Master of Cultural Studies di Hacettepe University di Ankara. Di mana saat itu ketua umum PP kami itu adalah saudari Kartika Nurrahman dan Kabid Hubungan Luar Negeri PP kami adalah Ade Nuansa Wibisono. Berdasarkan data yang disampaikan oleh pengurus pusat kami di Indonesia saat pelantikan Jumat malam,
di tanggal 8 Februari tahun 2020 di Gedung Juang 45 Jakarta Pusat. Ketua Umum PP kami, Saudara Elevan Yusmanto, menyampaikan bahwa hingga saat ini kami sudah memiliki 30 pengurus wilayah berbasis provinsi, 120 pengurus daerah berbasis kota dan kabupaten, 400 pengurus komisariat berbasis kampus, serta 9 cabang internasional kami yang berbasis di luar negeri. Adapun 9 cabang internasional kami di luar negeri itu diantaranya ada kami Turki, kami Malaysia, kami Libya, kami Taiwan, kami Rusia, kami Arab Saudi, kami Jepang, kami Sudan, dan kami Australia. Saat ini pengurus daerah kami Turki periode 2020-2021 berjumlah 33 orang dengan jumlah total kader kami ada di Turki itu hampir sekitar 60 orang. Tersebar di Ankara, Istanbul, Bursa, Kastamonu, Kayseri, Niğde, Antalya, dan daerah lainnya. Berikut daftar ketua umum kami dari masa ke masa. Yang pertama itu ada Akhi Darlis Aziz, ketua umum kami Turki di periode tahun 2017-2018. Beliau adalah mahasiswa Master of Cultural Studies di Hacettepe University, Ankara, Turki. Beliau juga sempat pernah menjabat jadi ketua umum wilayah kami Aceh di tahun 2014-2016. Di tahun 2019 juga beliau pernah menjabat sebagai ketua PPI Turki. Selanjutnya beliau tingkatnya AB3. Selanjutnya ada Akhi Amar Ma'ruf, ketua umum kami Turki periode tahun 2019-2020. Beliau adalah mahasiswa doktoral di Fakultas Pertanian Akdeniz University di Antalya, Turki. Beliau juga sampai saat ini menjabat sebagai dosen di Fakultas Pertanian di Universitas Asahan, Sumatera Utara. Beliau juga pernah menjabat ketua umum kami komisariat di Institut Pertanian Skipper di Yogyakarta dari tahun 2012 sampai tahun 2013. Tingkat beliau adalah AB2 kami. Selanjutnya untuk periode saat ini ada Akhi Adi Trisno sebagai ketua umum kami Turki di periode tahun 2020-2021. Beliau adalah lulusan sarjana pendidikan fisika FKIP Universitas Tanjung Pura Pontianak, Kalimantan Barat. Beliau juga pernah menjabat sekretaris jenderal wilayah kami Kalimantan Barat di tahun 2018-2019. Tingkatan beliau saat ini adalah AB3 kami. Berikut diterbitkan di Ankara, Turki pada tanggal 8 Jumadil Akhirah tahun 1442 Hijriah, 21 Januari 2021 Masehi. Berikutnya kita lanjut ke agenda berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ketua Panitia Roadshow Musda, Akhi Harisa Mujaidah. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih ya Jodan atas waktu yang telah diberikan. Suaranya jelas ya? Jelas ah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama buat sifat rahmat yang telah diberikannya, kita dapat berkumpul pada sebagai salah satu rangkaian roadshow Musda ketiga pengurus kami. Dan tidak lupa pula salawat beriringkan salam, marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang. Sebelumnya yang terhormat Ketua kami Turki, Adi Sutrisno,
Yang saya hormati pula materi kita hari ini Ustadz Suhel Majidpur yang telah berhadir dan bergabung bersama kita. Terima kasih banyak kita telah meluangkannya. Terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh peserta yang telah berhadir menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara kita kali ini, dan juga terima kasih pula kepada seluruh panitia yang telah bertugas sehingga acara ini dapat dilaksanakan. Nah, baiklah sedikit tentang acara kali ini. Jadi webinar Negarawan Talk kali ini merupakan salah satu rangkaian dari acara Roadshow Musda Musyawarah Daerah Ketiga Turki dengan tema Kepemimpinan Umat sebagai Strategi Perjuangan Kami. Mungkin beberapa hari ke depan akan ada acara-acara lainnya sebagai salah satu bentuk rangkaian Roadshow Musda Ketiga Kami Turki ini, yang mana nanti kalau ada kegiatan-kegiatan akan terus kita share dan kita publish ke media sosial dan juga grup Telegram Kami Turki sendiri. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Kita harapkan semua peserta juga panitia maupun yang berhadir pada acara kali ini dapat memaksimalkan momentum ini untuk menyerap materi yang sebanyak-banyaknya dari apa yang nanti akan disampaikan oleh pemateri kita, Ustadz Suhel Maidi. Dan semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan juga ke depannya. Amin. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas sambutan dari Panitia Musda Ahi Harisa Mujahidah. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ketua Umum PD Istimewa kami Turki kepada Ahi Adi Sutrisno. Kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, baik untuk teman-teman yang saat ini sedang berada di Turki, maupun saudara-saudaraku dan sahabat-sahabatku, kadar-kadar kami terbaik di seluruh Indonesia dan di berbagai dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang terhormat, saya ucapkan kepada Ustadz Suhel Maidi Syukur yang hadir pada kesempatan sore hari ini waktu Turki, di mana beliau akan hadir sebagai narasumber utama kita dalam webinar kali ini. Yang terhormat kepada Ketua MPD kami Turki, Mas Wibi, Ade Nuansa Wibisono, dan rekan-rekan di MPD kami Turki lainnya. Yang terhormat seluruh panitia musyawarah daerah ketiga kami Turki yang sangat bersemangat dan antusias dalam melaksanakan berbagai program kegiatan musyawarah daerah kami Turki. Saya harapkan teman-teman tetap selalu bersemangat dalam mempersiapkan musda kami Turki yang insya Allah akan dilaksanakan pada 13 sampai 14 Februari 2021. Yang terhormat juga kepada seluruh rekan-rekan pengurus dan kader kami dimanapun berada. Oke, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala atas segala rahmat dan limpahan karunia-Allah sehingga kita bisa hadir pada kesempatan berbahagia hari ini untuk sama-sama menyimak materi yang insya Allah sangat luar biasa akan disampaikan oleh Ustadz Suhel Maidi Syukur. Untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman semuanya untuk tetap stay dalam Zoom kita kali ini. Oke, dari Ana selaku Ketua Umum kami Turki periode 2020-2021 ada beberapa hal yang ingin Ana sampaikan kepada kita semua bahwa jadikanlah bahwa
webinar kali ini sebagai salah satu untuk melecuti api semangat kita untuk tetap selalu istiqomah dan bersemangat dalam sama-sama membesarkan Kami Turki ini. Kita hidupi Kami Turki ini, bukan kita mencari kehidupan di Kami Turki ini. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya selaku Ketua Umum Kami Turki. Atas segala kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya serahkan selanjutnya kepada host atau moderator webinar kita kali ini untuk melanjutkan sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Jazakumullah khairan atas kata sambutan dari Akhina Adis Trisno yang sebagai ketua Kami Turki periode 2020-2021. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan profil atau kurikulum vitae dari narasumber oleh host. Sebelumnya jazakumullah atas kedatangan Ustadz hebat kita, Ustadz Sohail Maidi Syukur. Masya Allah ya, beliau adalah, Ana juga sebenarnya baru melihat CV-nya, Masya Allah banget. Keren sih, beliau adalah seorang yang inspiratif juga. Jadi pembicara kita atau narasumber kita, sebelumnya selamat datang juga, jazakumullah khairan kasiran atas waktunya yang Ustadz berikan kepada kami untuk memotivasi kami lagi agar untuk melanjuti semangat kami agar semua kedepannya kami anak-anak muda bisa mencontoh Ustadz mengabdi untuk umat Islam dan Indonesia. Jadi Ustadz Sohail Maidi ini, beliau saat ini menjabat menjadi Vice Chairman dari Global Islamic Philanthropy. Kemudian di saat yang sama juga beliau menjabat jadi Presiden Masyarakat Relawan Indonesia atau singkatannya MIR. Kemudian beliau juga MRI, maaf. Kemudian beliau juga saat ini menjabat sebagai Dewan Pengawas dari Global Islamic Philanthropy, membernya ACT, Global Zakat, Global Wakaf, Global Kurban, Masya Allah. Nah, beliau itu lahir di Padang di tanggal 15 Mei tahun 1974. Orang Padang ya Ustadz, Masya Allah. Background edukasinya, beliau adalah lulusan dari SD Negeri 49, SMA Negeri 5, SMA Negeri 3 di Padang, Sumatera Barat. Ini juga mantap juga. Di tahun 1992, beliau melanjutkan pendidikan beliau di akuntansi STAN, kemudian tingkat diploma, kemudian melanjutkan lagi tingkat sarjana, Masya Allah. Terus di tahun 2000, beliau mendapatkan sertifikasi akuntan negara dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terus dari pengalaman kerja juga, beliau juga sempat kerja di Badan Pengawasan dan Pembangunan BPKP, kemudian Chief of Internal Editor, Manajemen Representatif dan Pengontrol Pengawasan Keuangan di Dede Foundation, kemudian Senior Vice President Aksi Cepat Tanggap, kemudian Vice Chairman Global Islamic Philanthropy. Masya Allah, dari jabatannya lumayan juga, maksudnya Masya Allah banget. Kemudian beliau ini adalah founder dan Vice Chairman dari ACT juga. Nah, terus beliau ini di kegiatan ACT ini, beliau juga banyak banget membantu di bidang sosial. ACT kan bidang sosial. Dari situ beliau banyak banget membantu di bidang kemanusiaan di luar negeri, dari Turki, Somali juga ada, di sini sampai Jepang, Masya Allah juga ada, Nepal juga, Somali, Masya Allah banget. Semoga beliau bisa memberikan inspirasinya kepada kita semua, insya Allah. Kita langsung saja
langsung ke materi inti. Untuk Ustadz Suhail Maidi Syukur, kami persilahkan waktunya. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi atas waktunya yang telah disempatkan untuk kami. Tafadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, nikmatillah, wala hawla wala quwata illa billah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Terima kasih pada pengurus kami daerah istimewa Turki, ya, Mas Adi sebagai ketua umum, juga saya lihat tadi ada Mas Widi, ya, sebagai senior kami di Turki, ya, kemudian juga panitia Mas Haris Mujahid dan teman-teman semua yang berdomisili di Turki, yang kuliah di Turki maupun yang mungkin ada yang dari luar Turki, di Indonesia, dan di negara lainnya. Salawat dan salam semoga terlimpah pada qudwah hasanah kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Izin saya mau menyampaikan presentasi, ya. Waktunya berapa lama nih panitia? Waktunya Berjalan aja, ya. Ya, sekitar 50 menitan, Ustaz. 50 menit, ya. Ya, Jadi karena tadi saya dapat infonya ini adalah sebuah negarawan talk atau semacam talk show, ya, mungkin nanti materi saya nggak terlalu banyak, kita akan coba lebih banyak berdiskusi, ya. Mungkin sebagaimana diketahui juga oleh teman-teman sekalian, ya, saya secara aktivitas lebih banyak di kegiatan-kegiatan sosial, ya, khususnya di kemanusiaan, ya, di Dompet Duafa maupun 15 tahun terakhir di ACT, baik dalam maupun luar negeri, ya, baik dalam konteks bencana alam maupun konflik sosial yang boleh dikatakan ini sebuah isu yang menarik, ya, membuat kita perankan secara lebih baik. Kenapa? Karena di samping ini sebuah kerja amal, ya, membantu banyak orang. Di sisi lain ini juga sebuah wadah baru bagi kita, ya, umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, untuk kemudian bisa berkiprah lebih luas, ya, membantu saudara-saudara kita baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan insya Allah kita semua sebagai alumni kami dan juga aktivis dakwah khususnya, tentu peran-peran sosial ini menjadi suatu hal yang sangat penting buat kita agar kemudian kerja-kerja kita atau dakwah kita itu dirasakan manfaatnya oleh umat, Baik, tema kali ini yang diminta oleh Ketua Umum kami Turki adalah kepemimpinan umat sebagai strategi perjuangan kami. Ya, mungkin sedikit perkenalan, saya pengurus kami angkatannya udah senior, ya. 1999 sampai 2000. Ya, terakhir saya di kami itu sebagai Ketua Bidang Kaderisasi kami Jakarta 2, ya. Jakarta 2 tahun 99 sampai 2000. Memang banyak di Jakarta dan secara aktivitas banyak bersinggungan juga dengan masa-masa awal reformasi, ya, dan juga masa-masa awal berdirinya kami tahun 1998. Ya. Materi ini mengingatkan saya pada salah satu prinsip perjuangan kami, ya. Mungkin teman-teman masih ingat, ya, kalau udah ikut DM1 biasanya mendapatkan materi ini, prinsip perjuangan kami. Ya, di mana salah satu prinsip perjuangan kami itu adalah kepemimpinan umat adalah strategi perjuangan kami. Ya, jadi memang dari awal berdiri kami ini concern terhadap wilayah kepemimpinan. Kenapa kepemimpinan? Ya, karena untuk menyelesaikan atau untuk memberikan solusi kepada Islam ini tidak kecuali kita juga terlibat dalam kepemimpinan umat. Baik kepemimpinan secara formal maupun secara non formal, baik di bidang politik,
sosial, ekonomi, budaya, dan segala macam. Ini yang kemudian menjadi tema menarik kita untuk kali ini, sehingga sangat bagus nanti kita akan lebih banyak diskusi dengan saya nyebutnya siapa nih, adik-adik kami ya, yang masih muda ya, usianya mungkin pikiran saya antara 19 sampai 30 ya rata-rata ya. Mungkin juga ada yang di atas itu, tapi kayaknya nggak ada yang di atas 40 kecuali saya. Gitu ya. Jadi ini prinsip perjuangan kami dan kita semua ya, baik itu alumni ya maupun kami yang masih aktif harus benar-benar cermat melihat fenomena-fenomena kepemimpinan yang terjadi di tengah masyarakat, baik itu nasional maupun dunia, baik itu sifatnya lokal tingkat daerah maupun juga elemen yang lebih kecil, mungkin kampus dan wilayah-wilayah lainnya yang menjadi wilayah perjuangan kita. Ya, mungkin kita tengok secara singkat dulu apa itu kepemimpinan. Ya, pemimpinan atau leadership ini teori-teori singkat ya yang mudah kita pahami. Ya, pertama dari Eisenhower ya, Presiden Amerika yang ke-40, ke-34 mengatakan leadership is the art of getting someone else to do something you want to do, you want done ya, because he want to do it ya. Artinya adalah leadership itu loh bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk menjalankan atau untuk mengerjakan apa yang kita inginkan, tetapi dengan kemauannya sendiri. Artinya seorang pemimpin itu harus mampu memotivasi, ya, motivasi orang yang dipimpinnya atau anggotanya atau umatnya atau apanya lah yang kemudian bergerak dengan kemauannya sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama. Ya. Secara sederhana kemudian kita juga melihat bagaimana Rasulullah sudah mencontohkan kepemimpinan tersebut. Bahwasanya pemimpin itu adalah ia mampu mengemban kepemimpinannya secara benar atau siddiq, penuh tanggung jawab, amanah, menggunakan segenap potensi atau fatona, dan mampu berkomunikasi dengan baik atau tabligh. Jadi ini merupakan 4 sifat Rasul dan ini juga sebuah jaminan bahwasanya kepemimpinan itu akan sukses. Karena kita melihat Rasulullah SAW selama 23 tahun ya berdakwah dari Mekah kemudian ke Madinah berhasil menunjukkan sebuah kepemimpinan yang melegenda sampai akhir zaman. Ya. Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang melegenda sampai akhir zaman sehingga bukan hanya orang Muslim yang menjadikan Rasulullah ya Muhammad sebagai rujukan, bahkan kalangan-kalangan peneliti Barat pun menempatkan Rasulullah sebagai pemimpin nomor 1 di dunia, ya, satu di dunia yang paling berpengaruh di dunia. Ya, kemudian kita juga tahu bahwasanya memimpin itu adalah melayani, ya. Menjadi pemimpin adalah menjadi pelayan terbaik bagi mereka yang dipimpin atau umat yang kita pimpin. Yang kemudian kita kenal dengan slogan Khadimul Ummah, ya. Pelayan umat ya. Jadi bagaimana kita kepemimpinan itu adalah bagaimana melayani. Kemudian umat, siapa itu umat ya? Ya. Siapa itu umat? Karena kalau kita lihat literatur dan kemudian juga pengalaman yang terjadi, umat itu ternyata bisa satu orang ya. Ini banyak diceritakan dalam Al-Qur'an ketika bicara tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, dia disebut sebagai ummah dalam Al-Qur'an walaupun cuma satu orang. Karena ummatan. Jadi Nabi Ibrahim itu disebut sebagai ummah. Ya. Kalau kita bisa menerjemahkan di sini adalah karena posisi Nabi Ibrahim adalah sebagai sang pelopor. Ketika tidak ada orang lain menyerukan dakwah, dia dengan sendirinya, ya, menyadari ada kekeliruan-kekeliruan di tengah masyarakat. Sampai kemudian beliau berdialog langsung dengan alam semesta, mencari Tuhan, berdialog dengan Allah sehingga dikenal dengan Khalilullah, kemudian berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, dari Babilonia di mana di wilayah kekuasaan Namrud di Babilonia, kemudian sampai ke Palestina, sampai ke Mesir, sampai kemudian ke Mekah, ya, sehingga anak keturunan dari Ibrahim ini adalah Nabi Ibrahim adalah para nabi juga, sehingga disebut dengan bapaknya para nabi. Bicara satu orang ini saya juga menarik. Ketika saya baru lulus dari kampus waktu itu, ya, ini buat cerita dikit buat teman-teman. Ya, kita aktivis dakwah, ya, dengan segenap value yang kita dapatkan di kampus, ya.
saya dapat yang di kampus. Kemudian kebetulan saya di STAN ya waktu itu ya. Lulus itu langsung ditempatkan di berbagai daerah. Ya, saya waktu itu daerah yang ditempati langsung yang paling jauh, yaitu di Jayapura, ya, Jayapura di Irian Jaya. Maka waktu itu ketika pembekalan, para senior kami dan para ustadz juga cerita, jangan khawatir, ya, walaupun nanti antum sendiri di daerah-daerah tersebut, antum bisa disebut sebagai ummah apabila ya di sana kemudian antum menjadi pelopor ya bagi sebuah dakwah yang baru, ya, dakwah dan baru. Dan siapapun dan dimanapun berada, ingatlah bahwasanya dakwah ini adalah pekerjaan para nabi dan para rasul, ya. Dakwah ini adalah pekerjaan yang paling utama bagi kita. Nahnu du'at qabla kulli syai'. Jadi walaupun kita satu di tempat yang terpencil, ya, di tempat yang mungkin tidak ada ikhwah di situ, tidak ada aktivis dakwah di situ, maka disitulah kemudian kita dikatakan sebagai ummah ketika kita menjadi pelopor. Ini berkaca dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bisa juga sekelompok orang, ya. Bisa juga yang disebut umat itu sekelompok orang. Ini dalam surat yang tadi kita baca, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 104. Ya. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Hendaklah ada sekelompok orang disebut dengan al-ummah yang menyeru kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan mereka lah orang-orang yang beruntung, ya, yang beruntung. Kenapa dia bisa dikatakan sekelompok orang itu bisa dikatakan ummah? Karena sekelompok orang ini adalah penggerak. Ya, sekelompok orang ini adalah penggerak. Ya. Karena perubahan-perubahan yang terjadi di dunia ini itu dilakukan oleh banyak orang. Selalu hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, ya, yang kemudian memiliki kapasitas sebagai penggerak, ya, atau motivator, atau kemudian pemimpin di tengah-tengah umat yang kemudian bisa menggerakkan dan motivasi umat untuk bergerak. Nah, kalau kita memiliki kelompok itu, dan mudah-mudahan kami ini adalah bagian dari kelompok orang itu yang kemudian menjadi penggerak setiap aktivitas-aktivitas kebaikan yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian siapa lagi umat itu? Umat itu juga bisa dikatakan seluruh orang dalam satu wilayah. Kepemimpinan level wilayah atau negara yang menginginkan perbaikan dan menjauhi dari kemungkaran, ya, dan beriman pada Allah, mereka ini butuh pemimpin yang kita sebut dengan pemimpin umat. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, wa tu'minuna billah. Jadi suatu wilayah, ya, satu baik tingkat provinsi kah, tingkat nasional kah, yang kemudian ada keinginan untuk melakukan perbaikan, menjauhkan diri dari kemungkaran dan kemudian beriman pada Allah, mereka ini butuh pemimpin umat, ya, yang harus kita perjuangkan, Berikutnya bisa juga seluruh orang yang mendapatkan pelayanan dari kepemimpinan, ya. Mereka yang juga taat dan patuh pada pemimpinnya, bekerja dan berkarya bersama pemimpinnya. Ini terjadi apabila sudah terbentuk sebuah kepemimpinan umat. Ya, kita bisa melihat kepemimpinan umat dalam konteks dunia, ya, ada kekhalifahan, ya, kekhalifahan. Kekhalifahan terakhir ada di Turki, ya, dari Turki dengan Utsmani. Dan kalau saya sarankan, ya, antum yang sedang berada di Turki sekarang, ya, adik-adik yang ada di Turki sekarang, mumpung kita lagi berada di Turki, pelajari itu, bagaimana model kepemimpinan umat, ya, di era Utsmani, ya, Utsmani. Kenapa? Karena sebetulnya peradaban itu akan berulang, ya. Ada buku yang menarik yaitu Ensiklopedia Khilafah. Saya beli bukunya 14 jilid, itu menarik. Bagaimana mulai dari kekhalifahan yang pertama, Khalifah Rasyidin, ya, Khalifah Rasyidin, sampai kemudian Bani Utsmani ini, mereka itu terjadi pergantian, ya. Ada masa keemasannya dan masa kemunduran, kemudian naik lagi, ya. Itu menggambarkan bahwasanya memang kepemimpinan itu akan dipergilirkan oleh Allah. Dan ketika sekarang umat tidak memiliki kepemimpinan, yakinlah
bahwasanya umat itu suatu saat akan memiliki kepemimpinan umatnya. Tergantung sekarang kita menyiapkan diri atau tidak. Ya. Wilayah kepemimpinan umat seperti apa? Ya, ini mungkin buat contoh-contoh saja, nanti kita bisa diskusi. Ya. Contoh dari sisi kepemimpinan secara politik atau political leaders. Ya, ya, political leaders itu bisa kita bagi juga dari sisi formal dan informal. Formal itu bisa dikatakan struktural, mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kemudian jangan lupa ada militer. Ya, ada militer yang juga merupakan faktor yang tidak bisa kita nafikan dalam sebuah konteks kepemimpinan politik. Ya. Eksekutif bicara tentang bagaimana mengolah negara, legislatif bagaimana tentang pembuatan undang-undang, yudikatif bagaimana bicara penegakan hukum, maka militer bicara tentang pertahanan dan keamanan negara. Ini juga bagian dari konteks kepemimpinan politik. Ya, yang sifatnya formal dan struktural. Ada yang sifatnya non formal, yaitu ketokohan, ulama, ya, yang kemudian bergabung dalam organisasi massa, ya. Ya, yang terbesar di Indonesia sekarang tentu masih NU dan Muhammadiyah, ya. Di samping tentu ormas-ormas Islam yang lain, yang mana ormas-ormas ini di zaman kemerdekaan itu pernah bergabung dan pernah syuro bersama-sama membuat sebuah partai Islam terbesar, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Sesuai namanya juga Majelis Syuro Muslim Indonesia. Nah, walaupun sekarang itu masih tinggal sejarah, tapi boleh dikatakan kita sebagai anak-anak muda harus menjadi pewaris ya dalam konteks ketokohan di tingkat politik ini. Mungkin tidak kita, sebagian dari kita. Nah, ya. Kemudian juga ada kepemimpinan di sisi sosial, ya, social leaders. Ini mungkin yang coba kita perankan mungkin di lembaga-lembaga sosial. Kita bisa bagi juga sebagai kepemimpinan di level sosial ini ada yang sifatnya umum, amal-amal umum di mana itu milik masyarakat, ya, bertanggung jawab langsung pada masyarakat, tidak terikat kecuali pada nomor hukum yang berlaku, ya. Banyak lembaga-lembaga yang sekarang berkiprah di tengah umat, ya, dengan berbagai model. Ya, salah satunya tadi. Nah, mungkin ACT, mungkin juga P2H masuk kategori amal am, ya, umum, dimiliki oleh masyarakat secara umum, tidak terikat kecuali pada norma hukum yang berlaku. Tapi juga ada amal-amal khas atau amal-amal khusus, milik jamaah, milik ormas, terikat pada aturan jamaah, terikat pada aturan ormas. Ya, dia bisa lihat bagaimana ormas-ormas sekarang punya lembaga-lembaga sosial, ya. NU punya, ya, Muhammadiyah punya, ya, Tarbiyah punya, dan semua orang punya, ya, tapi memiliki keterikatan yang khusus kepada jamaah, kepada ormas yang bersangkutan. Ya, apakah ini bagus? Bagus selama kemudian perannya itu bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Tinggal bicara nanti masalah pengaturan agar kemudian pengelolaannya tetap sesuai sasaran, transparan, dan kemudian memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat. Ya, sekali lagi karena kita bicara kepemimpinan umat, tentu manfaat yang terbesar adalah untuk umat. Jadi umat itu berdaya dengan kehadiran kepemimpinan sosial atau social leaders ini. Nah, tapi ada yang berikutnya juga yang menarik adalah kepemimpinan ekonomi. Barangkali dalam konteks ini perjuangan kita masih sangat besar, masih sangat berat. Ya. Perjuangan kita sangat berat. Tapi bukan berarti tidak punya peluang, dan kita harus yakin ya, bahwasannya dalam skala ekonomi ini harus kita upayakan terus-menerus. Ya, saya senang ketua kami sendiri adalah salah seorang usahawan bisnis ya. Masalah skala itu masalah waktu, Mas Adi ya. Masalah skala itu masalah waktu, dan juga masalah rezeki yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Siap, skala Ustaz. mikro. Ada skala mikro. Saya dengar juga Mas Wibi juga lagi bisnis itu. Ya, Mas Wibi. Ya, mulai dari skala mikro, kemudian skala kecil dan menengah, skala menengah besar, skala besar nasional. Yang sudah bicara skala besar itu bicara hulu hilir. Bisa juga spesifik, tapi juga sangat khusus ya. Contoh bicara teknologi misalnya. Teknologi ini memungkinkan seorang itu bisa menjadi memiliki kemampuan economic leader dalam skala yang luas, ya, juga skala raksasa multinasional.
Saya punya data sebetulnya, tapi di slide yang lain, bahwasanya 10 tahun terakhir pengembangan ekonomi atau kepemimpinan ekonomi dunia itu, ya, yang terbesar adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang IT, e-commerce, ya, itu yang menjadi raja dunia sekarang. Kita tahu bagaimana kemudian Microsoft, bagaimana kemudian Facebook, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan teknologi dari Cina, ya, Alibaba, ya, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan teknologi lainnya itu tiba-tiba menjadi sebuah perusahaan raksasa, ya, menjadi perusahaan multinasional yang yang memiliki layanan seluruh dunia, ya, memudahkan kita dan bahkan memanjakan kita dengan teknologi, ya. Tapi sekali lagi itu bukan punya kita, ya. Ya, kita juga harus berupaya bagaimana umat ini juga punya kepemimpinan secara ekonomi. Ini masih PR besar kita. Kemudian kepakaran. Ya, kepakaran atau profesi atau profesional ini juga penting, ya. Pertama, basis keilmuan tentunya. Bagaimana kampus, universitas, lembaga riset, lembaga kajian itu meski harus menjadi bagian yang tidak boleh kita lupakan, ya, sesuai bidang masing-masingnya. Ya, makanya kalau antum di Turki yang punya minat di bidang kepakaran, di bidang keilmuan, dalami. Kalau perlu antum menjadi profesor atau doktor di bidang tersebut, ya. Melahirkan penemuan-penemuan baru di berbagai bidang, termasuk bidang teknologi tadi, ya. Ya. Kemudian kepakaran itu juga bisa terkait dengan profesional, ya, di keorganisasian profesi, maupun juga memang profesional dalam artian dia adalah orang yang memiliki kepakaran bagaimana memanage, ya, keahlian-keahlian yang dia miliki. Apakah dia seorang dokter, apakah dia seorang akuntan, apakah dia seorang pengacara, apakah dia seorang insinyur dan segala macam, ya, secara profesional ini perlu juga dimiliki oleh kalangan umat agar umat ini punya kemampuan, ya, ketika memiliki peluang untuk masuk ke wilayah kepemimpinan secara politik, maka didukung oleh kepakaran-kepakaran di bidangnya. Kemudian juga para praktisi dengan pengalamannya, ya, praktisi ekonomi, praktisi bisnis, ya, praktisi sosial, dan berbagai macam kepakaran-kepakaran yang lain. Jadi kita memandang, ya, kami khususnya, ya, mudah-mudahan masih sama kami dulu dan kami sekarang, ya, bahwasanya kalau kita bicara kepemimpinan umat itu tidak terlepas dari 4 hal tadi: kepemimpinan politik, kepemimpinan sosial, kepemimpinan ekonomi, dan kepakaran. Kepakaran ini banyak sekali sebetulnya. Dan tentu turunannya banyak, ya, bukan hanya 4 ini, yang kemudian bisa kita kembangkan secara baik. Ya. Nah, strategi perjuangan kami seperti apa? Ya. Kita bisa melihat dari paradigma kami sendiri. Ya. Ya, saya nyari-nyari kemarin paradigma kami, ya. Ya, mudah-mudahan masih benar nih, ya, saya nyarinya. Bahwasanya kami ini adalah gerakan dakwah tauhid, ya. Ya. Kami adalah gerakan intelektual profetik, ya. Kami adalah gerakan sosial independen, dan kami adalah gerakan politik ekstra parlementer. Ya, kalau sudah jadi alumni bisa jadi politik parlementer, ya. Karena kalau sudah masuk ke dunia politik, ya, setelah menjadi alumni itu sangat mungkin bisa terlibat dalam dunia politik yang lebih ini. Ya. Kemudian di semua bidangnya, intelektual profetik maupun sosial independen ini masih merupakan gerakan yang sebetulnya tak terbatas, ya. Tak terbatas ketika kita aktif di kami, tapi kemudian akan bermanfaat setelah kita aktif, setelah kita menjadi alumni, ya, ya, dan kemudian berkiprah di masyarakat. Kemudian terkait strategi perjuangan kami, kita juga harus paham fondasi amal dari kami itu sendiri, ya, fondasi amal. Pertama, kami itu harus memiliki kaidah istimaiyah, harus memiliki basis sosial kemasyarakatan. Jadi nggak bisa kita hanya bergerak atau aktif hanya di bidang teori saja, tetapi harus bisa memiliki layanan di tengah masyarakat. Kita sebut dengan kaidah istimaiyah. Ya. Kemudian juga kami itu harus memiliki kaidah harokiyah, memiliki kader-kader penggerak di tengah masyarakat. Saya katakan tadi. Jadi yang disebut ummah itu salah satunya adalah sekelompok orang. Sekelompok orang ini siapa? Para penggerak. Nah, para kader penggerak. Jadi
kader-kader kami ketika dia terjun di tengah masyarakat harus menjadi penggerak, ya, motor, ya. Jadi motor bagi pergerakan umat itu sendiri, baik di bidang sosial, di bidang politik, di bidang ekonomi, maupun juga di bidang kepakaran tadi yang saya sampaikan tadi. Kemudian kaidah fikriyah, ya, yaitu kita harus memiliki basis konseptual pemikiran. Ya. Jadi harus mengembangkan terus pemikiran-pemikiran sesuai dengan kondisi zamannya. Dan kita tahu bahwasanya teknologi, keilmuan dan teknologi ini berkembang sangat pesat, khususnya di bidang IT, ya. Perkembangannya sangat pesat, ya. Bahkan sudah banyak analis yang mengatakan kalau kita tidak aware terhadap teknologi, ya, maka kita akan tertinggal. Dan di dunia teknologi itu dikatakan juga number one take all. Siapa yang nomor satu dia akan bisa menguasai semuanya. Jadi teknologi itu wilayah yang memang harus kita perjuangkan agar umat juga memiliki kepakaran di bidang-bidang tersebut secara konseptual. Tentu bukan hanya itu, ya, secara konsep ekonomi, secara konsep sosial, secara konsep pendidikan dan segala macam, ini juga harus dikembangkan secara baik. Kemudian yang terakhir adalah qiyaadah siyasiyah, kepemimpinan dan pengambil kebijakan. Ini juga penting agar kemudian perjuangan kami tadi menjadi sebuah gerakan yang tertata dengan baik, secara sosial tertata, secara kaidah harokiyahnya juga tertata, kaidah fikriyahnya juga tertata, sampai kaidah siyasiyahnya. Sehingga perjuangan kami itu adalah perjuangan yang memiliki tahapan yang jelas, ya, memiliki fondasi yang kuat, sehingga dalam jangka waktu tertentu, ya, alumni kami ini bisa berkiprah di banyak tempat. Ya. Kalau kita perhatikan dari awal berdiri, alumni kami itu sudah menyebar kemana-mana. Ada yang di bidang politik, ya, baik di partai, ya, di partai, ya, sebagian besar masih di PKS, mungkin ada sebagian juga yang di luar dan seterusnya. Tapi ini juga salah satu wilayah yang perlu diinikan. Kalau di bidang kepakaran, saya lihat sudah banyak kok alumni kami yang sudah jadi doktor, ya. Teman saya sesama ketua kami waktu zaman saya di Jakarta, atau kami Jakarta, Mas Reza sudah jadi doktor dan dosen di Sriwijaya, ya. Mantan ketua kami kedua, ya, Fitra Arsil sudah menjadi doktor di UI, ya. Nah, dan banyak lagi sebetulnya tokoh-tokoh yang juga memiliki sesuai dengan bidangnya. Ya, kalau saya di bidang sosial dan seterusnya. Ya. Ya, oke. Jadi ini mungkin, ya, kalau bicara sederhananya sebagai pengantar dari saya, bahwasanya kepemimpinan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah skala perjuangan. Ya. Baik, ini mungkin sebagai pengantar, enaknya kita ngobrol, karena ini kan judulnya talk show, ya. Kalau talk show saya ngomong sendiri, nggak jadi show, jadi talk doang. Ya, saya sangat senang nanti, ya. Di materi saya ini saya belum bicara how, karena saya ingin kalau udah bicara how, kita bicara yang lebih tematik, ya, sesuai dengan arah pertanyaan dari teman-teman, ya. Yang mungkin kalau di sisi pengalaman saya, yang kalau bisa di-sharing adalah how-nya lebih banyak di bidang sosial. Jadi kalau teman-teman mau bertanya how-nya di bidang sosial, insya Allah saya juga siap untuk berdiskusi lebih lanjut, lebih dalam terhadap ini. Ya. Baik, itu sebagai pengantar. Saya kembalikan kepada moderator. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah atas materinya yang disampaikan oleh akhi Ustadz, Ustadz Suhail. Jadi ini kita buat dalam bentuk talk show, Ustadz? Ya, silakan langsung tanya jawab. Oke, silakan.
lagi atas materinya yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya ke Ustadz Suhail terkait dengan materi yang disampaikan. Teman-teman masih hadir semua ya? Insya Allah. Nggak tahu lagi ya, masih hadir nggak tuh? Mungkin ada yang ingin bertanya? Tafadhol dari teman-teman, silahkan. Pada malu-malu? Para calon ketua boleh itu dikasih kesempatan untuk bertanya. Al-Fatih mungkin bisa open mic-nya. Langsung disapa satu-satu aja. Host mungkin. Mungkin dari Lagi malu-malu itu kayaknya. Mungkin dari Harisa ada apa? Apakah yang bertanya? Di Mas Bibi nih biasanya Mas Bibi. atau mungkin dari Akhi Adi sendiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Itu Haris kayaknya mau bertanya, silakan. Udah open mic itu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar lah Haris? Alhamdulillah sehat. Ustaz sehat. Alhamdulillah. Sedikit ingin bertanya tentang bagaimana cara kita untuk untuk berdakwah ini kan kita sekarang sebagai salah seorang mahasiswa nih di Turki. Mungkin kalau untuk berbeda dengan di Indonesia ya gitu, mungkin pergerakan keorganisasiannya dan aktivisnya lebih gampang dan lebih banyak gitu kan dibandingin di Turki sendiri. Jadi gimana mungkin strategi dakwah yang pas buat sesama mahasiswa, apalagi bisa dikatakan sekarang anak-anak muda zaman sekarang gitu kurang tertarik gitu dengan ilmu-ilmu agama, dengan kalau diajakin berdakwah atau lain sebagainya ya pasti mereka ogah-ogahan gitu kan. Mungkin ada dari Ustadz gimana cara gitu untuk saling merangkul sesama kita, teman kita yang seumuran dengan kami yang masih berusia muda gitu, supaya mau diajak untuk berbagi, sharing, dan ikut ke majelis-majelis seperti ini gitu, Ustaz. Terima kasih. Ya, makasih Mas Haris ya, Mas Haris. Nanti bisa sekalian diskusi sama yang lain ya. Tapi intinya begini, kalau bicara dakwah di level mahasiswa, tentu berbeda antara Indonesia dengan Turki ya. Apalagi sekarang di era pandemi, ini menarik di era pandemi. Saya mungkin cerita di era pandemi. Justru di era pandemi ini terbuka peluang yang sangat menarik sebetulnya, di mana dakwah era digital. Kenapa saya katakan dakwah era digital? Karena kalau kita ngadain sesuatu acara, selama kita bisa mempromosikan acara kita dengan baik, maka pesertanya bisa lintas wilayah. Ya. Peserta itu bisa lintas wilayah, bisa lintas negara, ya, karena kita tidak terikat oleh tempat dan waktu, karena kita cukup punya sinyal dan punya jaringan.
maka dakwah ini bisa dikembangkan dengan baik. Tinggal berikutnya adalah bagaimana kita mengemas sebuah dakwah itu agar dimiliki oleh masyarakat, bisa diikuti oleh umatnya. Saya sambil contoh aja, ACT ya. ACT ini mungkin dalam konteks dakwahnya bukan dakwah secara lisan ya, tapi bagaimana kita mengajak orang berdakwah dengan amal gitu ya. Ya. Kita harus melakukan penyesuaian ya, karena kita di era digital sekarang. Saya dari awal, alhamdulillah, sejak awal teknologi informasi ini jalan, kita secara khusus menangani bidang IT dan juga media sosial. Kenapa ini perlu kita lakukan? Kenapa? Karena kita tahu era sekarang adalah era media sosial, sehingga kemudian ini menjadi perhatian penting buat kita. Dan alhamdulillah misalnya di Facebook kita followernya udah di atas 2 juta gitu ya. Kemudian setiap kita mempromokan sebuah aktivitas ya, aktivitas sosial ya. Baik, contoh sekarang di kejadian di gempa ya, di mana sekarang Sulawesi Barat, Mamuju, kemudian kejadian banjir segala macam. Kita dengan cepat bisa menginformasikan itu pada publik melalui jaringan media sosial dengan teknologi informasi dan dengan cara pembayaran yang mudah dan segala macam. Ini kan juga bagian dalam konteks dakwah sosial, Karena dakwah sosial itu membutuhkan kepercayaan publik. Nah, kepercayaan yang kita bangun salah satunya adalah dengan media. Ya, media yang sekarang paling mudah dan paling murah sebetulnya adalah media sosial. Tinggal kemudian bagaimana kita punya pola agar media sosial ini bisa berkembang dengan baik, dengan pesat. Dalam konteks dakwah juga kita tahu sekarang, di era terakhir ini banyak ustadz-ustadz yang populer di YouTube. Ya. Kita tahu Ustadz Abdul Somad, kita tahu Ustadz Adi Hidayat, kita tahu Ustadz siapa lagi itu? Ustadz Syekh Ali Jaber, dan Ustadz lain itu yang boleh dikatakan kalau bicara media sosial beliau luar biasa. Followernya nggak kalah lah ya, dibanding artis lah. Bahkan artis pun ikut follow beliau ya. Jadi ini hal yang menarik, dakwah melalui media sosial. Tinggal sekarang bagaimana kami misalnya, saya belum tahu apakah kami punya channel khusus untuk dakwah di media sosial. Saya rasa harus ya, katakan harus. Ya. Kami sebagai sebuah ormas kemanusiaan yang bergerak di bidang dakwah itu juga harus punya channel yang mumpuni, ya, yang followernya ya minimal harus dapat silver button. Ya, silver button berapa? Kalau aktivis media sosial tahu, silver button kalau di YouTube berapa tuh followernya? Mungkin ada 100.000. 100.000. 100.000. Silver button 100.000. Sampai kemudian golden button 1 juta dan seterusnya, platinum dan seterusnya. Jadi ini menarik untuk kita kelola sebetulnya. Ya, jadi saya gampang mencontohkan di bidang saya di sosial. Karena sekarang misalnya ketika terjadi sebuah case-case tertentu yang membutuhkan dukungan publik, kita tinggal share di media sosial kita, baik itu Facebook, baik itu YouTube, baik itu kita punya akun, punya channel TV juga, ya, TV itu cepat sekali beredar, ya, cepat sekali. Ya, viewernya juga sangat cepat. Ya. Jadi ini harus dimiliki oleh kami juga dengan bidang-bidangnya tentunya. Tinggal bagaimana kekhususan bidang yang kita miliki. Itu mungkin singkatnya begitu. Ya, jadi manfaatkan betul media sosial yang sekarang memang eranya. Ya, kalau kita nggak bisa manfaatin, kita tertinggal. Jazakumullah atas jawaban yang diberikan oleh Ustadz. Jawabannya subhanallah bagus juga. Ana juga pengen bertanya boleh Ustadz? Boleh, silakan. Jadi masih terkait dakwah. Jazakumullah. Jadi masih terkait dakwah juga. Jadi kebetulan Ana ini kuliah di Antalya, di mana Antalya itu Ana buka-bukaan aja ya. Jadi Antalya itu adalah salah satu kota yang bisa dibilang masih ada pengaruh sekulernya gitu. Di mana di kampus Ana itu kebanyakan lingkungan orang Turki itulah, di mana Ana lihat tuh
sebenarnya Anda juga sempat kaget juga dengan lingkungan yang ada, di mana kebanyakan mahasiswa-mahasiswa itu ya dibilang kurang jauh, istilahnya jauh dari agama lah gitulah, dari pemikirannya juga. Nah itu gimana kira-kira caranya gitu agar kita bisa merangkul mereka gitu kembali ke Islam lagi, tapi dengan cara pelan-pelan gitu, perlahan-lahan gitu. Maksudnya bukan dengan cara langsung, karena gimana istilahnya persepsi mereka soal agama itu apa ya istilahnya tuh sedikit istilahnya tertutup gitu loh Ustadz. Jadi apa ya? Ya mereka lebih nyaman dengan keadaan mereka menjadi seorang deis atau ateis gitu. Nah, terus gimana caranya merangkul kembali ke itu? Di mana mereka kan sebenarnya juga adalah salah satu ini ya, Ustadz, keturunannya Khalifah Utsmaniyah kan. Jazakumullah Ustadz. Ya, Antalya antum ya? Antalya berarti sudah di selatan ya? Iya Ustadz. Itu sudah Mediterania belum ya? Iya, itu di Mediterania. Bukan di agensi lagi ya, Mas, sudah Mediterania. Ya? Iya Ustaz. Artinya antum bertanya terkait dakwah pada orang Turki ya, yang mereka masih sekuler dan segala macam. Ya, ini butuh apa namanya? Kalau secara umum sih sederhana, dakwah itu adalah bagaimana kita yang paling awal adalah kita memberikan contoh atau teladan ya. Itu yang paling awal kalau kita bicara dakwah. Ketika kita bisa memberikan contoh, memberikan teladan, sebetulnya itu udah modal awal, ya, modal awal. Ya. Baru yang berikutnya adalah dalam Al-Quran disebutkan wajadilhum billati ahsan. Kalau kita bisa diskusilah dengan mereka dengan cara yang ahsan. Tapi setelah kita menunjukkan bahwasanya kita adalah Muslim yang baik, ya, Muslim yang bukan hanya baik secara ibadah, tetapi juga baik secara sosial, kita bergaul dengan mereka dengan baik, kemudian juga baik secara akademik, baik secara yang lainnya. Yang menurut mungkin orang Turki itu sesuatu yang apa istilahnya menarik gitu, itu yang menarik. Ya, jadi memang dakwah itu sesuatu yang harus menarik, ya, menarik perhatian bagi mereka. Sehingga itu kemudian yang perlu kita lakukan. Yang berikutnya adalah mengenal budaya mereka. Turki ini walaupun mungkin sekuler, tapi sebetulnya ada budaya-budaya itu yang masih kuat tradisi Islamnya. Ya. Apakah dari sisi hari-hari besar, ya, dari sisi minimal peninggalan Utsmani yang masih ada. Walaupun mungkin setahu saya kalau wilayah Antalya di belah sana itu memang wilayah sekuler ya, boleh dikatakan di sana banyak pengaruh Yunani ya, pengaruh Yunani yang cukup kuat ya. Jadi harus eksperimen ya. Sudah harus eksperimen ya, ya, bagaimana menjelaskan Islam kepada mereka. Yang paling mudah adalah mengenalkan kondisi Islam di Indonesia. Ya, kondisi Islam di Indonesia. Kami ini Muslim Indonesia, kami ini begini dan semacam. Mengenalkan juga tentang prinsip-prinsip dakwah dan seterusnya. Tapi memang ini butuh eksperimen. Saya sendiri belum punya pengalaman juga sebagai orang Turki. Kalau di Istanbul, alhamdulillah, rata-rata saya ketemu orang Turkinya orang soleh. Alhamdulillah. Karena mungkin saya juga nggak tinggal. Jadi itu mungkin sederhana gitu. Mungkin perlu eksperimen, ya, perlu ini, ya. Karena memang di Turki ini luar biasa sekularismenya mengakar ya. Karena sejak runtuhnya khilafah 1924 itu kan sekularismenya sangat luar biasa, sangat ekstrim. Sampai kemudian azan saja dirubah dalam bahasa Turki, ya kan? Ekstrim sekali kan? Azan dalam bahasa Turki. Mungkin kalau dia bisa ngaji dalam bahasa Turki, dia juga ngaji dalam bahasa Turki itu. Cuman mungkin susah kali kalau ngaji dalam bahasa Turki. Azan kan mudah. Itu contoh-contohnya. Jadi memang butuh effort yang besar. Ya. Begitu Azudan. Jazakumullah atas jawabannya Ustadz. Mohon doanya semoga kita semua
dari terutama teman-teman di Antalya juga semoga bisa istiqomah dan lebih ada baiknya. Semoga juga kita mungkin bisa, insya Allah Orang bisa Indonesia banyak di Antalya. kalau untuk mahasiswa sekitar 10 orang Ustaz yang di Oh, Antalya. 10 orang. Atau sebelum antum berdakwah ke orang Turki, 10 orang ini dulu kita dakwah. Oke. Mohon doanya. Insyaallah. Jadi 10 orang tapi punya kesadaran yang sama itu menarik. Ya, menarik. Karena di kalangan mahasiswa Indonesia sendiri juga beragam kan. Ya, ada yang tertarik dengan Islam, ada yang bahkan dari pesantren tapi kemudian ingin bebas gitu kan juga ada. Atau malah mungkin tidak punya background sama sekali, larut dengan kondisi kehidupan di Turki. Ya, minimal Indonesia dulu lah. Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Kemudian apakah dari teman-teman lain ada pertanyaan? Tafadhol. Mungkin dari Afatih atau Uswah? Atau mungkin dari Mausil Wisono, silahkan. Kami persilakan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Mungkin kalau misalnya topiknya di luar ini boleh ya Ustadz? Mungkin Boleh. dari ACC gitu atau aksi sosial dan lain-lainnya. Boleh Anda share satu video mungkin biar antum tertarik. Oke, tafadhol Ustadz. Video ini tertarik salah satu model campaign kita untuk menarik dakwah di bidang sosial. Ini salah satu program kita, program Tepian Negeri. Program Tepian Negeri ini suatu yang menarik juga, karena kita menyasar wilayah-wilayah di timur Indonesia.
mengucapkan terima kasih yang ketiga kepada ICT dan semua yang terlibat. Masya Oke. Allah. Tafadhol Ustaz. Ya, kita punya ratusan video seperti ini ya, yang kemudian dengan media seperti ini kita bisa berdakwah. Dan alhamdulillah dalam konteks sosial kita sekarang menjadi leader di bidang sosial kemanusiaan. Ini boleh dikatakan kita bagian dari social leadership. Ya. Ustadz, ini ada yang ingin bertanya dari Akhi Randu Asa ini. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, Ana Randu Prima dari Pontianak. Tanya bagaimana untuk membangun semangat dalam konsumsi masyarakat di bidang sosial tersebut dalam mengajak kader agar tidak minder dalam berjuang seperti menggalang dana untuk korban banjir dan lain-lain. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ketika kita menjadi alumni, ketika kita terjun dalam perpolitikan, apakah memang harus terlibat dalam partai dalam pemerintahan? Begitu Ustaz pertanyaannya. Oh, ini dari Pontianak, jauh juga ya? Iya, Mas. Oke. Ini Mbak Rindu ya, Mbak Rindu ya. Sebetulnya begini, kita bicara di bidang sosial, ya. Sekarang itu sebetulnya setahu saya juga ada tuh kami reaksi cepat ya. Di beberapa daerah kami reaksi cepat juga kerjasama dengan ACT, di cabang, bahkan di pusat juga sempat beberapa kali kita kerjasama. Ya. Kalau bicara penggalangan sosial, ya memang itu butuh sekali lagi yang namanya public trust ya. Public trust ini yang tentunya harus diraih oleh siapapun yang ingin terlibat dalam penggalangan dana sosial. Ya. Ketika mungkin kita belum punya public trust yang cukup, kita bisa menggandeng ya lembaga yang sudah mempunyai public trust, sehingga itu juga menguatkan trust kita, ya trust kita. Jadi mau jalan sendiri tapi kemudian harus berjuang mendapatkan public trust bagus, tapi kalau kemudian mau berkolaborasi tahap awal dengan lembaga-lembaga yang sudah duluan bergerak di bidang ini juga bagus. Jadi ibaratnya ini cara kita menggerek apakah popularitas kah atau kepercayaan lah. Popularitas adalah trust-nya lah. Jadi kita menggerek trust publik pada kita. Sebagai contoh juga, mungkin antum tahu namanya crowdfunding, namanya Kita Bisa. Kita Bisa awal Kita Bisa berdiri juga tidak langsung besar. Ya, bahkan awal-awalnya itu kan dia justru mengajak para endorser, ya, para selebriti dan orang per orang, ya, untuk melakukan crowdfunding di platform mereka. Ya. Tapi kemudian secara personal ada masalah, sempat ada masalah secara personal. Kemudian nggak salah 2 tahun terakhir peraturan dirubah itu peraturannya, yang bisa crowdfunding di lembaga seperti Kita Bisa harus berbentuk yayasan, jadi atau komunitas ya, untuk bisa melakukan crowdfunding di situ. Artinya ini sekali lagi juga bicara tentang trust ya. Kalau personal ya awal-awal mungkin orang suka, lama-kelamaan juga akan ada beberapa kasus itu masalah. Sehingga kemudian orang kembali bicara tentang siapa lembaganya dan seperti apa trust publik terhadap mereka. Ya, itu juga penting. Kemudian berikutnya, jadi untuk menggalang dana untuk korban banjir. Ya, yang paling gampang itu bekerja sama dengan lembaga yang sudah eksis, ya, tapi tetap bukan hanya menggalang dana, tapi juga bisa aksi ke lapangan. Dan insya Allah kita juga, saya di Masyarakat Relawan Indonesia itu membuka relawan seluas-luasnya juga untuk kita kerjasama untuk terjun di dunia kemanusiaan, khususnya di wilayah masing-masingnya. Ini kalau Pontianak seperti di Kalbar, ya nanti bisa juga kontak-kontakan dengan tim di Kalbar dan seterusnya. Kemudian berikutnya
ketika menjadi alumni untuk terjun ke perpolitikan harus melalui partai politik? Tergantung kita mau masuk politik apa. Kalau politik praktis ya harus lewat partai politik. Tapi kalau politik dalam artian kita mempengaruhi kebijakan, ya tidak harus. Ya. Mungkin malah kita perlu nanti memiliki lembaga think tank gitu ya, yang bisa mempengaruhi kebijakan politik di level daerah maupun nasional. Sebagai contoh di Pontianak misalnya, Pontianak mungkin level daerah dulu, ya. Kalau mau berpolitik, maksudnya politik praktis menjadi anggota dewan atau menjadi kepala daerah, ya mau tidak mau harus punya kendaraan partai. Tapi kalau politiknya dalam artian mempengaruhi kebijakan, nggak harus, saya katakan tadi. Yang penting kita punya lembaga yang kredibel untuk mengkritisi pemerintah atau memberikan masukan. Ya. Kita terus terang ya dalam konteks dakwah ini kita belum punya lembaga think tank yang cukup kuat ya untuk memberikan masukan dan kritisi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kalau alumni kami bisa masuk di wilayah sini itu menarik sebetulnya. Ya, karena politik itu jangan diartikan harus menjadi anggota dewan. Politik itu jangan diartikan harus menjadi pimpinan daerah. Politik itu juga bisa berkiprah di bidang kajian keilmuan, tapi kajian keilmuan kita itu bisa memberikan masukan kepada pemangku kebijakan baik eksekutif maupun legislatif. Ya. Itu juga bisa menjadi pilihan. Ya. Atau masuk ke wilayah advokasi. Ya, wilayah advokasi. Wilayah advokasi ini juga menarik sebetulnya. Di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang perlu advokasi dari kita. Ya, yang agar mendapatkan haknya dari negara. Sebagai contoh, di Indonesia itu ada undang-undang jaminan sosial, jaminan kesehatan, ya, JKN, jaminan kesehatan nasional. Tapi nggak semua orang loh ngerti how to-nya, bagaimana caranya mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Nah, di Jakarta saya punya teman yang aktif di salah satu lembaga advokasi, ya, lembaga advokasi, yang mana kerjanya sederhana. Kalau ada orang yang belum punya jaminan sosial, dia bantu. Sampai kemudian kalau dia sakit, dia dapat pelayanan dari JKN secara gratis. Ya, karena banyak masyarakat kita nggak paham. Nah, bergerak di bidang advokasi ini juga menarik ya. Khususnya di alumni kami nih, bergerak di bidang advokasi, di mana kita membantu masyarakat-masyarakat yang tidak paham tentang kebijakan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah, itu bisa mendapatkannya. Ya, karena ada undang-undang terkait jaminan sosial, undang-undang terkait jaminan kesehatan, undang-undang terkait ini, itu yang harus diadvokasi agar masyarakat umum itu bisa mengakses dengan baik, ya, dengan baik. Nah, itu banyak bidang sebetulnya yang bisa dilibati. Kemudian yang atas ada pertanyaan juga nih. Izin bertanya, apakah crowdfunding sebagai bentuk filantropi sosial era digital akan dimanfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan komunitas? Contohnya seperti seleb yang meraup crowdfunding dari era digital. Apakah filantropi akan mengalami hal yang sama? Crowdfunding itu cuma cara ya, cuma cara. Setahu saya sekarang untuk crowdfunding contoh di Kitabisa ya, karena yang kita kerjasama dengan Kitabisa, seleb itu cuma endorser. Nggak boleh seleb itu, sekarang nggak boleh ya, personal itu hanya boleh jadi endorser. Tapi ketika bicara penyaluran, dia harus bekerja sama dengan lembaga sosial. Ya, ini kan dalam rangka perbaikan. Kita kebetulan saya dekat juga dengan ownernya Kitabisa, dia selalu diskusi dengan kita. Karena selama ini memang walaupun seleb mampu mengumpulin dana sekian miliar sekali dia crowdfunding, tetapi belum tentu mampu nyalurin. Makanya dia harus bekerjasama dengan lembaga sosial. Jadi kalau masalah popularitas justru kalau kami di lembaga sosial justru memanfaatkan popularitas mereka untuk hal yang baik kan. Ya, misalnya Zudan nih seorang selebgram punya follower 1 juta misal ya, Zudan ya. Punya follower 1 juta. Kenapa nggak kita manfaatkan followernya Zudan itu kerjasama dengan Kitabisa misalnya? Tapi untuk penyalurannya pilih lembaga sosial yang dipercaya. Ya. Jadi followernya Zudan yang 1 juta itu karena dia percaya sama Zudan menjadi endorser dari sebuah lembaga sosial itu menarik. Ya. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ini sesuatu yang saling apa istilahnya saya itu saling menguntungkan. Ya. Kalau selebgram ini meningkat popularitasnya dengan aktivitas sosial,
lembaga sosial juga terbantu dengan followernya yang kemudian ikut menyumbang. Itu hal-hal yang menurut saya menarik untuk kita kembangkan. Dan insya Allah lama-lama kalau dia sering, ya kalau bahasa saya, kalau dia sering bergaul dengan orang baik, orang itu lama-lama jadi baik ya. Seleb yang awalnya nggak menutup aurat, ketika dia sering bergabung dan sering gaul dengan lembaga kemanusiaan atau lembaga sosial, dia lama-lama juga akan tertarik. Nah, fenomena seleb hijrah kan sekarang juga menarik tuh. Seleb hijrah menarik ya. Dengan kajian musyawarah itu anggotanya nambah terus tuh. Terakhir saya lihat ada berapa juga yang menjadi mu'alaf di situ dan seterusnya. Baik, mungkin ada yang lain? Ada yang lain dari teman-teman? Kalau misalnya mungkin nggak ada, dari Ustadz apa kita mohon saran, nasihat mungkin juga untuk iya, tafadhol Ustadz. Ya, begini. Saya sih menyarankan pada mahasiswa khususnya, termasuk juga aktivis kami, ya, dari sekarang itu sudah harus mulai memilih wilayah garapannya apa. Karena kami sebagai sebuah ormas kemahasiswaan itu tentu ke depan itu harus memiliki peran yang ini, baik secara kaminya maupun secara personal ya. Jangan semua orang kami itu kemudian berniat jadi politikus, ya. Karena ada bidang garapan keilmuan yang juga harus dimiliki oleh orang kami. Ya. Kemudian ada juga bidang garapan sosial yang sebetulnya bisa diseriusi oleh orang kami. Dan yang menarik juga adalah ada juga bidang garapan bagaimana mengembangkan ekonomi. Itu juga hal yang menarik ya bagi anggota-anggota kami. Jadi kalau kita serius di bidang kita masing-masing, ya, kemudian kita menimba ilmu lebih banyak, menimba pengalaman lebih banyak, insya Allah alumni kami itu akan terbekali untuk kemudian setelah mereka lulus, mereka langsung tahu saya mau kemana nih. Bahkan kalaupun ada nih, ya, anggota kami sekarang, kemudian dia berminat menjadi, Pak, saya dari daerah, saya pengen jadi PNS. Saya katakan nggak ada masalah. Selama kemudian kita punya visi melalui menjadi PNS atau menjadi ASN itu kita punya visi untuk perbaikan birokrasi. Ya, bukan hanya sekedar bekerja ya. Harus memiliki visi untuk perbaikan birokrasi dan seterusnya. Ya, itu bergerak di bidang apapun lah. Ya, jadi sesuai dengan prinsip perjuangan kami ya. Pertama dimanapun kita berada, jiwa perjuangan kita adalah bagaimana Islam itu, kemenangan Islam menjadi jiwa perjuangan kita. Kebatilan adalah musuh abadi kita. Solusi Islam adalah tawaran perjuangan kami gitu kan. Perbaikan adalah tradisi perjuangan kami. Nah, sisi perbaikan ini juga menarik ya. Jadi kalau antum nanti masuk yang dari daerah mungkin diminta sama orang tuanya jadi ASN dong atau jadi PNS, nggak apa-apa, tapi harus punya visi perbaikan. Ya. Masuk ke dunia politik nggak apa-apa, tapi harus punya visi perbaikan. Ya, itu poin penting. Jangan sampai kemudian ketika jadi alumni masuk ke dunia politik, tapi kemudian sama saja perilakunya dengan politikus-politikus yang lain, ya, atau masuk jadi ASN kemudian tidak punya filter, ya, sehingga larut juga dengan kondisi birokrasi yang ada. Itu nggak menarik. Jadi baik alumni kami atau anggota kami sekarang itu berpikir sesuatu yang akan dilakukan 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Demikian mungkin sebagai closing statement buat teman-teman sekalian. Ya, terima kasih ya buat pengurus kami daerah istimewa, ya, Mas Adi dan juga segenap teman-teman yang hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Suhail atas materinya yang luar biasa dan nasihat-nasihatnya juga yang luar biasa. Semoga kita dari teman-teman kami semua
bisa mengambil banyak pelajaran dari materi yang disampaikan. Bagaimana caranya kita bisa jadi seorang pemimpin yang baik, seorang insan yang baik, begitu. Atau mungkin dari Aneh nih doa. oh iya silakan. Ini calon ketua kami baca doa. Aduh, bukan Ustaz. Semuanya calon ketua nih, banyak kan? Lumayan Ustaz, ada 15 orang. Baik, kalau gitu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berdoa, mari kita tundukkan kepala kita sejenak dan membaca istighfar dalam lisan dan hati kita sebanyak kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadha ihbaru laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana faghfir lana Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'atik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah Al-Fatih. Oh iya, untuk teman-teman sebelum ditutup boleh dibuka kameranya untuk dokumentasi. Mohon izin dari teman-teman semua. Jazakumullah sebelumnya. Untuk Adi, oke, Adi HP-nya. Mungkin untuk Harisah bisa di screenshot atau di apa, soalnya anak pakai HP kan jadinya semua gambarnya nggak terlihat. Mungkin teman-teman yang lain bisa dinyalain kameranya. Oke. 1, 2, 3. Dulu akhir November aja pokoknya. Pas November tuh gue ketetapannya kayak di Indo gitu, maksimal jam sekali lagi, Afwan tadi ada notif chatnya. Tapi enggak efektif gitu. Akhirnya ya udah diganti 1, 2, 3. Enggak, ini udah enggak kelihatan. Oke. Ya aja. Jazakumullah Haris. Ya, soalnya cukup sampai sekian acara Musda pertama di tahun ini. Jazakumullah atas Ustadz Suhail, sekali lagi jazakumullah atas Ustadz Suhail yang telah memberikan waktunya kepada kami, yang telah memberikan materi dan nasihat-nasihatnya yang sangat luar biasa kepada kami. Jazakumullah juga dari semua teman yang bisa hadir. Semoga ilmunya dari Ustadz Suhail ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menginspirasi kita semua. Akhirul kalam, Ana tutup acara malam ini
dengan bacaan kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Sekali lagi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.